Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Dan sebelum saya mulai reviewnya, saya mau cerita sedikit. Jadi kemarin saya dikontak Fish untuk nge-review salah satu produk mereka yang awalnya saya agak bingung juga ya, karena setahu saya Fish ini adalah terkenalnya sebagai produsen baterai HP. Jadi nge-review baterai HP kan agak ribet juga ya, masa harus bongkar HP saya. Tapi ternyata saya ditawarin untuk nge-review TWS pertama mereka, yaitu Fish V40 ini. Yang awalnya sih ekspektasi saya nggak terlalu tinggi juga ya guys, karena ya ini TWS pertama mereka, harganya juga kebilang murah yaitu di 200 ribuan. Tapi ternyata setelah saya coba beberapa hari, prediksi saya agak sedikit salah nih guys. Nah, kenapanya ini yang bakal saya bahas di video ini. Dan sekarang kita coba bahas dari fisiknya dulu aja, dimana untuk fisiknya sendiri saya hanya nemu dua catatan aja dari V40 ini. Yang pertama adalah belum ada sertifikasi anti airnya, dan yang kedua build quality case-nya masih belum kelihatan premium, jadi masih kurang rapih lah ya. Walaupun untuk build materialnya sih nggak ada masalah, dan saya juga suka dengan ukurannya yang kecil, bikin lebih praktis lah kalau dibawa kemana-mana. Jadi kalau kalian bisa tolerir dua catatan tadi, kalian bakal dapat beberapa hal positif dari V40 ini guys. Dari mulai slot chargingnya udah pakai USB Type-C, terus ada fitur yang saya suka banget yaitu indikator baterainya udah pakai angka digital kayak gini. Menurut saya seharusnya TWS tuh kayak gini semua ya guys, jadi kita gampang lah untuk tahu sisa baterainya berapa lagi, karena saya sering ngalamin pas mau pakai TWS ternyata baterainya habis. Jadi ya dengan ada indikator kayak gini tuh bikin gampang lah buat kita tahu posisi baterainya tuh sebetulnya berapa persen lagi. Masih ngomongin soal baterai, untuk daya tahan V40 ini kebilang standar, nggak beda jauh lah dengan TWS lain di kelasnya, yaitu tahan sampai 3 jam ditambah case-nya yang walaupun di box-nya sih nggak ada informasi ya, tapi kalau saya coba kurang lebih sekitar tahan 10 sampai 15 jaman lah kira-kira. Berikutnya kita juga bisa atur volume dari buds-nya, dan ini juga jadi salah satu fitur penting di TWS ya guys, karena menurut saya agak repot aja sih, terutama kalau kita pakai TWS-nya sambil aktivitas, kalau harus rubah volume dari HP itu ya agak ribet aja sih ya. Lalu untuk bud fitting dari V40 ini juga udah bagus, jadi enak dipakainya plus nggak gampang jatuh, dan ditambah lagi untuk passive noise reduction-nya yang bagus juga, jadi saya agak susah untuk dengerin suara di gitar saya, walaupun hanya nyetel musik di volume 40%-an aja. Dan ini bukan tanpa alasan ya guys, karena memang keunggulan lain dari V40 ini adalah volumenya yang keras, karena di kondisi standar saya cukup pakai volume di 40-70%-an aja. Dan volume keras gini tuh bikin enak kalau kita pakai buat nonton film ya guys. Belum lagi untuk imaging di V40 ini juga bagus, bikin gampang untuk bedain suara di kanan atau di kiri, ditambah soundstage-nya yang juga bagus, jadi suaranya tuh berasa luas gitu ya. Sedangkan untuk tuningnya dari V40 ini tuh ada di posisi warm yang mengarah ke V-shape, karena bassnya ini dominan, dengan subnya ini saya suka banget dengan subnya si V40 ini, karena bikin bassnya ini berasa dalam guys. Dan karakter bass yang dalam kayak gini tuh bikin enak kalau dipakai buat nonton film action ya, karena kalau ada tembakan atau ledakan tuh bakal lebih dramatis kedengarnya, lebih menggelegar gitu ya. Tapi walaupun bassnya ini dominan, tapi nggak sampai bikin midnya tenggelam ya guys. Jadi artikulasi vokalnya masih jelas, akustiknya juga masih kedengaran ceringnya. Nah, yang jarang saya temuin di TWS lain adalah treble-nya yang sedikit lebih kedengar maju ketimbang midnya, walaupun yang nggak jauh amat sih ya, hanya sedikit aja lah lebih maju daripada midnya. Buat kalian yang mungkin masih bingung V-shape itu apa, jadi gini nih, kalau kalian misalnya lihat equalizer di Winamp ya, dan setting preset ke rock, maka kalian bakal nemuin bentuk equalizernya tuh kayak huruf V kan ya. Nah, itulah kurang lebih bentuk tuning dari si V40 ini. Jadi bassnya itu tinggi, kemudian midnya turun, kemudian treble-nya naik lagi. Dan tuning kayak gini tuh bakal lebih cocok buat dengerin musik kayak R&B, elektro, ataupun rock. So, secara overall, kualitas suara dari V40 ini udah bagus, walaupun untuk distorsinya masih kegolong standar kayak kebanyakan TWS lainnya, jadi masih kedengaran tapi nggak sampai ganggu. Berikutnya kita coba untuk tes latency yang kegolong standar, yaitu di kisaran 160 millisecond, yang artinya kalian nggak bakal bisa ngerasa delaynya untuk nonton YouTube, film, ataupun nge-games ya, asalkan bukan game shooter, karena kalau game shooter setahu saya belum ada TWS yang nggak kerasa delaynya. Capture a wanted fugitive. When we got there, it tore through our unit in seconds. The target has superhuman abilities. Dan yang terakhir kita coba adalah untuk kualitas suara mikrofonnya dari Fish V40 ini. Jadi dari kalau yang saya coba sih, walaupun memang bassnya nggak kerasa,
Tapi udah cukup memadai lah buat kita pakai untuk teleponan atau online meeting. Tapi ya silakan teman-teman nilai sendiri gimana kualitas keluaran dari mikrofon Philips V40 ini. Dan sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Yuk. So kesimpulannya, selama kalian nggak bakal pakai TWS-nya untuk hujan-hujanan, terus kalian juga nggak masalah dengan build quality case-nya yang toh notabene bakal disimpan di kantong kita juga, kalian bakal dapat trade-off yang cukup menarik. Dari mulai indikator baterainya yang udah digital, bikin gampang tahu untuk sisa baterainya, terus kita juga bisa atur volume dari TWS-nya, dan yang terakhir, kualitas suaranya bagus dengan volume yang bagus, untuk teknis suaranya juga bagus, jadi bikin enak lah untuk dengerin musik ataupun untuk dipakai buat nonton film. Oke guys, itu aja ulasan saya tentang Philips V40 ini. Mudah-mudahan bisa kasih pertimbangan buat teman-teman yang mungkin lagi nyari TWS di harga 200 ribuan. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.